Oke guys, berjumpa lagi di Mamasi Channel. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan teman best friend guys, yaitu Yaya. Di sini saya akan kembali melanjutkan diskusi guys sekarang mengenai pengalaman perjalanan saya semasa saya di Jakarta. Oke, boleh perkenalkan dirinya Mas? Saya Yahya Zakaria. Ya. Terus apa lagi? Kok bikin? Apa lagi yang perlu diperkenalkan? Ya ini saya rumahnya mana, alamatnya mana gitu. Nah, ini sama-sama perantauan sama ini sama Mama sih. Ya. Sama-sama perantauan, sama dari Jawa Tengah. Kalau saya asli dari Salatiga. Asli kelahiran Salatiga. Oke, kembali ke topik ya soal pengalaman guys. Nah di sini saya ingin menanyakan ke Yaya ya, soal pengalaman hidupnya ya, selama di Jakarta. Kemarin para pemirsa sudah tahu ya soal pengalaman saya ya, dari saya awal di kampung ya kan, hingga sampai saat ini saya masih berada di Jakarta kurang lebih 5 tahun. Nah ini sekarang saya giliran saya perlu menanyakan ke Yayan untuk pengalaman sebenarnya. Aduh, berat. Ini mau dimulai dari mana? Ya bisa dari saat masih di kampung atau pas Dalam bentuk risiko. udah langsung di Jakarta terus Pak. Ya silakan. Kalau merantau berarti ya hitungannya ini ya habis lulus sekolah jenjang SMK. Ya. Kalau SMK saya posisi dulu di Purworejo. Di Purworejo itu lulus tahun ya. Itu pertama kerja dapat dari PLK. Dari pusat kerja dari sekolah. PKK kok PLK. PKK dari sekolah, yaitu lamar sebelum ujian itu prosedurnya udah jalan, akhirnya keterima satu di perusahaan beton. Beton ya guys. Ya, di beton. Awal kerja di beton ready mix. Itu posisi pertama penempatan langsung ke Lenteng Agung, daerah Lenteng Agung, Jakarta Selatan ini kan. Ya. Nah, itu saya sebagai teknisi lapangan dan laboratorium, itu ngurusin. Itu untuk awal kerja pertama. Awal kerja pertama. Iya. Awal kerja pertama untuk merantau ya. Ya. Untuk merantau awal kerja pertama di itu Lenteng Agung itu. Ya. Itu di sana ada sekitar kurang lebih 5 bulan. Di Lenteng Agung. Sebenarnya itu ada rencana mau bukaan plan baru, cabang baru di daerah untuk proyek Suta, kalau nggak salah itu kan daerah Suta. Itu di mau penempatan di daerah mana. Nah cuma nggak jadi, ditahan sama atasan ya, nggak tahu ditahan, nggak tahu gimana. Pokoknya dari 2 orang yang kita mau ke sana dari Lenteng itu, akhirnya yang jadi ke sana itu teman. Sedangkan akunya balik ke ini, ke Lenteng lagi. Akhirnya ternyata di mana yang untuk Suta itu akhirnya ada kendala. Akhirnya juga ya udah, akhirnya teman itu juga nggak langsung ke Sutanya tapi ke Bonjero. Dia di situ dulu. Terus habis itu tuh ada ini bukaan cabang baru juga di Cilacap, daerah Cilacap. Itu sama juga di beton itu. Nah, masih perusahaan yang sama. Masih perusahaan yang sama.
Kalau ini udah nggak ada tahan-tahan ini, karena mungkin juga dari pusat langsung atas atas, ya. ya. Bukan yang kuasa tapi bosnya Ya, bos perusahaan gitu kan. Udah dari atas udah ini emang dimutasi kerja. Mutasi kerja itu ke Cilacap itu ya. dulu untuk proyek Pertamina. Jadi kayak minyak gitu, semacam minyak. Ya dia lebih ke kilang-kilang. Sama kayaknya dia nggarap lahan sih. Lahannya, jadi lahannya emang di itu di ini untuk kilang gitu kan. Jadi baru. Iya. Nah itu 5 bulan di Lenteng saya lari. Saya terus ke Cilacap itu. Iya. Sama, nah di sana ternyata udah ada temenku yang tadinya ini apa, kebun jeruk itu. Kebetulan ketemu gitu ya. Iya, ternyata dia juga ikut di mutasi ke situ karena yang suka itu emang belum kondusif lah istilahnya itu. Akhirnya 5 bulan di situ, 5 bulan di situ. Habis pindah ke Cilacap, udah ternyata pindah divisi. Jadi sebelumnya di Redimik pindah ke divisi Prikes. Di situ pertama itu kita ngurusin ini stok barang. Jadi dia produksi tiang pancang, spoonpel gitu. Cuma aku lebih ke stok sama terus kesininya ini pengiriman barang. Jadi pengiriman barang sama stok ya. Itu di Cilacap ada sekitar 2 tahun. Udah enak, udah nyaman lagi, dapat mutasi kerja lagi. Berarti mungkin ini hidup dulu Mas Yaya ya. Iya. Atau itu ya. Merantaunya di Lalas juga nggak cuma di Jakarta. Tertuang ke sana kemari. Ya, ini jadi hidup pikirnya ya. Iya. Seperti tema saya yang pertama ya. Iya. Tuh Cilacap udah enak. Ya namanya ada 2 tahun lah. Ya, udah enak sama orang sekitar. Tapi banyak ini juga ya, banyak kenalan lah. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu apa? Terus saya pengen tanya nih buat Mas Yaya. Untuk bisa bertahan waktu itu gimana Pak Mas Yaya? Bertahan dari dari istilahnya ya, kan butuh proses ya, namanya kita pindah mutasi kan nggak semudah kayak membalikan tangan kan. Untuk ke lingkungan baru. Iya, untuk itu gimana itu, bisa diceritakan ya sedikit gitu, biar bisa motivasi buat lingkungan baru. Berarti dari Lenteng ke Cilacap ya, mungkin ya salah satunya Lenteng Cilacap lah. Kalau dari dulu awal ya karena untungnya ada apa, temen juga yang udah kenal. Dia juga udah lebih lama, jadi baunya lebih enak. Maksudnya udah ada yang ada orang yang dari udah ada nyanelin lah, udah enak ngobrolnya. Maksudnya udah dia yang kenalin, udah enak sih. Alhamdulillah juga ketemunya juga anak-anak sekitar area Cilacap, orang-orang Cilacap, Kebumen, Purwokerto, ya wong Jawa Dewi lah. Udah enak, cuma kan emang agak ngapak-ngapak gitu. Penyesuaian logat. Ya, agak ngapak-ngapak. Ya malah bisa ngapak sendiri. Itu kalau adaptasinya gimana ya? Kalau aku sendiri ya nyoba baur aja sih. Gitu. Jadi dari teman ke satu itu saling ini aja ya, saling apa namanya ya, kalau istilahnya tuh saling sapa menyapa gitu ya. Biar kita bisa beradaptasi di situ gitu mungkin. Tetap ini, apalagi hitungannya juga masih muda juga. Sama yang tua juga tetap normatin, sama yang sepantaran juga ya nggak ulin aja lah. Walaupun kalau aku sendiri aslinya nggak bisa ini, orangnya agak kurang komunikasi. Gitu. Iya. Tapi di situ malah dapat istilahnya pas banget gitu ya, teman yang bisa diajak. Ya alhamdulillah dapat teman-teman juga enak-enak terus.
alhamdulillah dapat anak. Terus ya masalah tempat tinggal juga dibantu, maksud juga udah ada, alhamdulillah dapat mes gitu juga, makan juga ya enak sih. Kendaraan juga ya enak, ada yang karena orang-orang sekitar di situ juga kendaraan mah gampang punya. Kan juga transportasi dan sebagainya. Jadi Saya enak lah, mudah ya. Itu. Ya sengaja ajakin di sela-sela kesuntukan kerja gitu, ajak main kemana, karena namanya kita juga baru di daerah situ. Ya buat bahan ngobrol sama anak-anak itu. Oh gitu. Sekarang saya tanya nih, ini kan Mas saya di Jakarta ini ya, bisa sampai ke Jakarta ini juga dari ceritanya gimana Mas Yahya? Sampai ketemu saya. Oh gitu. Ya ketemu saya di Kalimantan, ceritanya gimana itu? Ini agak panjang. Iya. Ini kan udah dari Menteng, Cilacap ke Cilacap pindah lagi ke Cibitung. Cibitung ya. Itu masih satu perusahaan yang sama. Oh masih sama, berarti dari satu ke satu itu masih satu perusahaan atau? Ya masih satu. Masih satu ya, dari 3 area itu ya. Jadi di perusahaan pertama ada sekitar 4 tahun. Di Lenteng sekitar 5 bulan, ya. di Cilacap 2 tahun, Ya. terus ke Cibitung, Bekasi 1,5 sekitar 1,5 tahun. ya. 1,5 tahun itu karena ada alat baru, gentry keren. Dia terus mungkin karena ngelihat aku di Cilacap suka iseng-iseng mainin ini ya, gentry ya. Gentry itu Ya. oh dinilai istilahnya. Ya mungkin Dinilai ya oke lah, bisa lah memenuhi standar. Bisa kali. Ya, itu ya mungkin. bisa kali. Ya berarti itu istilahnya kayak gitu, kayak ya istilahnya itu berarti kita dinilai dari kegiatan kita sehari-hari ya. Berarti orang bisa menilai dari sikap kita ya guys ya, gitu. Iya. Ya kan? Makanya nilai plus ini, makanya kalau kita apa-apa, kalau kita bisa nyoba baru. Ya, hal baru pasti nanti bisa diperhitungkan mungkin gitu ya. Iya betul. Nah, terus Itu ke terutama berarti ke operator jadi keren itu gitu. Terus ke sini mungkin ngeliat story juga pernah di pengiriman, akhirnya di Cibitung juga ke pengiriman juga, akhirnya entah berapa bulan jadi operator gentry itu. Jadi pengiriman ya, habis itu singkat aja udah enak juga, udah nyaman juga sama lingkungan, sama orang-orang situ. ya. Dimutasi lagi. Dimutasi lagi dari Cibitung ke daerah Kuala Tanjung. Sumatera Utara. Itu udah masih sama PT, udah pindah? Masih satu perusahaan. Masih satu perusahaan. Dan masih satu divisi Prikes. Iya. Itu ke Sumatera Utara. Jauh ya. Jauh ya. Pengen nyobain luar Jawa. Gitu. Berarti tipenya Mas Jaya ini sebenarnya apa? Bikin tantangan ya, tantangan baru. Pengelana, pengembara dan ya masih sesuai tema kita ya, awal hidup itu. Nah, di sana gimana Mas Jaya di Sumatera? Kalau di Sumatera pertama itu di sana sekitar 9 bulan. 9 bulan. 9 bulan. Singkat berarti ya, betulnya ya. Dia di sana proyek pelabuhan internasional apa itu. Jadi proyeknya daerah-daerah sekitar ini, PT Inalum, aluminium. Nah itu awalannya emang agak ini susah karena emang udah beda ini juga ya, Beda manajemen, beda, maksudnya lingkungannya udah beda. Oh iya, lebih ini ya, karena beda suku mungkin ya, beda bahasa juga, beda adat dan ini, jadi nyoba nyesuaiin lagi, namanya juga lingkungan baru kan. Di sana kalau awalnya itu malah kayak babat alas. Babat ini siapa? Maksudnya kalau emang benar-benar babat alas, kita ikut ini pembersihan lahan mungkin ya. Cuma di sana udah ada beberapa orang yang ngurusin itu. Jadi di sana tinggal kayak kita ndiriin lebih ke kantor-kantornya gitu. Gitu ya. Sama alat-alatnya.
Kalau itu dulu maksudnya divisi precast, cuma emang banyak kerjaan lebih ke ngurusin ini beton cairnya. Iya. Itu dia nyesuaiin sama sekitar juga ya. Juga alhamdulillah juga yang kesana-sana itu juga teman-teman yang udah kita kenal. Jadi sana juga kebetulan ada lagi teman yang teman dari Cibitung itu. Oh, ada yang saya rekrut dari sana juga. Iya, karena diambil beberapa yang dari ada Cibitung. Itu dulu ngurusin pengiriman juga. Kalau dia punya dispatcher, jadi lebih ngurusin ke pengiriman beton cair. Itu, ya itu sih mas. Kalau dari Sumatera Sumatera Utara ya. Ditarik lagi ke Jakarta atau belum, masih ada lagi? Itu habis 9 bulan itu saya udah maksudnya udah resign dari pulang kampung. Pulang kampung. Terus kok bisa pengen balik ke Jakarta ini untuk ini gimana nih? Habis itu saya pulang kampung istilahnya mungkin pengen nyari ngelanjutin, ada pengen kuliah. Awalnya dari pengen kuliah ya guys? Iya, awalnya ya. Cita-cita pengen kuliah. Karena mutasi kerja tadi yang kemana-mana dan susah maksudnya, bisa tapi ya agak susah mungkin. Untuk itunya kan prosesnya kesana kesininya itu. Makanya dulu salah satu alasannya ya itu, jadi saya pulang lah ke kampung kan. Pulang ke kampung, terus di kampung nyari-nyari ya kerjaan lagi. Karena kuliah membutuhkan dana ya. Iya, pasti bukan hanya niat, juga butuh dana. Nah itu cari-cari kerjaan sama pelatihan. Karena aku basicnya SMK itu gambar bangunan, aku cari pelatihan AutoCAD, gambar pakai software AutoCAD. Itu nyari dapet di Semarang. Akhirnya habis itu alhamdulillah ketemu juga teman. Jadi teman dari perusahaan yang lama, dia juga dari saya duluan, dia asli Semarang. Ya habis pelatihan itu ya ngumpulnya sama dia. Sambil kerjaan udah dapat itu kerjaan di daerah Demak apa mana itu. Itu kalau aku itu sekitar 2 bulan. Cuma 2 bulan ya guys. Untuk training 3 bulan. Tapi di sana Mas Yayan mendapatkan ilmu apa gitu atau apa? Ilmu ya, ngelancarin. Aku kan latihannya AutoCAD. Di situ langsung kepake maksudnya. Jadi karena 4 tahun di perusahaan yang pertama itu nggak pernah megang, terus ikut pelatihan, istilahnya inget lagi apa yang dipelajari di SMK di sekolah. Terus ke aplikasinya pertama ya di situ. Di mana? Demak. Daerah Demak itu, perbatasan mau Semarang. Itu 2 bulan. Karena kesalahan sendiri juga. Kesalahan sendiri ya? Iya. Itu gara-gara apa waktu itu? Kayaknya kalau dari aku sendiri kurang disiplin. Jadinya kurang disiplin. Nah, ini dia dengerin. Kalau setiap kerja harus mutamakan namanya kedisiplinan ya Mas Yayan ya. Disiplin. Terus ikutin aturan perusahaan. Itu namanya juga kerja sama orang. Ini tips ya guys, tips. Disiplin itu memang nomor 1 ya. Untuk bisa bertahan. Ini satunya untuk bisa bertahan sebagai anak rantau ya guys ya. Jadi apalagi kalau kita udah dapat kerja ini namanya kerja harus disiplin apapun gitu. Soalnya risikonya nanti kayak Mas Yayan ya Mas Yayan. Iya betul. Bisa di-resign cepat dini lah. Iya. Itu emang, ya istilahnya emang dia barangnya, maksudnya ya emang disiplin sih. Udah disiplin. Ada telat 1 menit cut. Wah berat juga katanya. Ya itu. Anda saya agak begitulah. Iya. Hidup pikirnya waktu itu mungkin ya Mas Yayan. Jadi yang bisa dikasih buat pemirsa apa Mas Yayan, tips-tipsnya biar kita bisa semangat untuk sebagai anak rantau? Semangat buat anak rantau. Iya.
kalau bisa ini sampai mungkin sukses ya gimana? punya target hidup. Oh, Tuh, oh iya. punya target hidup agak penting sih mas, buat mengejar kita. Kadang beberapa nggak pakai target hidup tapi pakai barang yang mungkin dikredit, itu bisa maju kita karena harus bekerja. Oh iya, mencari uang. Salah satunya motor aku dulu buat mancing. Jadi ada planning buat untuk kita semangat ya gitu ya. Nah itu. Oh, iya. Karena kadang di perjalanan kerjaan kita suka kendor. Sampai mana tadi? Oh iya. Ya itu. Planning. Planning itu tujuan ke depan. Ya istilahnya itu kalau bisa punya target. Ya banyak macamnya. Maksudnya kita punya target, ada menikah, Ya, ada punya rumah, ada target mungkin kayak barang yang mungkin mobil, motor. Tapi itu kalau itu mungkin sementara ya. Iya. Mungkin untuk yang ya lebih jauh-jauh lagi bisa untuk kita berkeluarga, itu semua kan butuh rencana, butuh persiapan. Nah, berarti intinya positifnya dari Mas Yayan tuh berarti kita sebagai anak rantau harus punya satu tujuan buat apa nanti, itu buat motivasi kita untuk semangat ya. Ya, nggak cuma satu tujuan, nggak apa-apa banyak tujuan. Iya. Yang penting ke target. Ya, oke. Mungkin itu aja guys ya untuk pengalaman Mas Yayan ya. Atau masih ada tambahan Mas Yayan? Mungkin nyambung lagi nanti. Oh ya udah. Oke, berarti mungkin ini aja. Ini pengalaman dan perkenalan pertama Mas Yayan ya. Tadi ya. Yuk. Oke. Dan ya mungkin jika ada istilahnya pertanyaan dari para pemirsa atau apa, bisa nanti kita saling-saling sharing lah di Sharing. channel ya. Ini resmi kita jadi partner. Ya, sekarang ini Dibilang kita dulu nggak ini? mungkin jadi partner ya guys. Untuk bertanya untuk bikin channel-channel makanya terus dukung channel kita ya kalian ya. Buat kita lebih juga semangat untuk nantinya bikin channel-channel yang baru yang menarik dan mungkin bisa bermanfaat bagi setiap penonton. Ya. Oke, sekian dulu review channel Bima Masri Channel. Ya, saya akhiri, see you next time. Dadah.